komputer perannya beserta dengan MIPS di belakangnya. Nah, cara saya akan mengajarkan ini adalah kita dulu MIPS, lalu kita lihat video yang menggambarkan bagaimana MIPS ini dipraktekkan dalam cara kerja komputer. Ya, jadi ini teori dikit, baru nanti lihat gimana logik kerjanya. Oke? Nah, sebelum kita mulai, selalu bilang kenapa kita mempelajari materi ini, apa tujuannya? Ya, jadi kalau kalian ingin mempelajari low level language, buat kalian lebih penting level language dari informatika. Kalau informatika itu jadi mementingkan high level language-nya. Ya, tidak kita akan berusaha melihat bagaimana engine daripada compiler mengubah high level language menjadi low level language dari kalkulasi. Tapi dari low level language itu sudah tidak begitu perlu dipakai lagi. Kenapa? Karena banyak proses-proses sekarang, ya, atau komputer sekarang sanggup menjalankan bahasa C dengan gampang. Ya, kalau dulu itu susah. Ya, atau dulu kalaupun itu bisa dikompil dulu, dijadikan bahasa assembly. Jadi artinya apa? Kita tetap codingnya duluan, baru nanti hasilnya itu dimasukin ke dalam embedded mesinnya. Jadi gitu. Oke? Jadi nggak begitu penting buat orang yang dari segi informatikanya, karena kita lebih melihat dari segi black box. Kita coding kita inputannya, kalau bilang suruh maju nggak dia? Maju. Kalau mundur nggak dia? Mundur. Kalau kiri nggak dia? Bisa belah kiri gitu. Ya. Kita lihat dari situnya. Ya. Tapi kalau fine tuningnya mereka, kalau kalian benar-benar pengen dia bergerak seperti itu, mungkin kita mesti pelajari benar bagaimana assembly language ya, karena teknik kompilasi atau cara dibuat assembly language itu kadang-kadang jarang itu tidak optimal. Tapi kadang ada kemungkinan dia tidak optimal dibuat. Dan itu karena kita mesti pelajari ini salah, ini kok kenapa tidak optimal? Ini salah dari aku bikin codingnya salah, atau ketika diubah menjadi ininya salah. Nah, itu beberapa hal. Oke, next. Ya. Jadi kira-kira tujuannya kita pelajari itu. Jadi kalau kalian tertarik, ya, lalu juga kita berbanding dengan bahasa mesin. Ini juga kalian akan melihat bagaimana bahasa mesin diubah atau bagaimana suatu high level language diubah menjadi assembly atau menjadi bahasa mesin. Kalian mungkin kurang tahu, kalau kalian bermain dengan digital logic kan? Ya. Dan digital logic aku perlu mengenal bahasa mesin sedikit. Ya. Next. Oke. Jadi secara sederhana, ya, dari MIPS ini, kenapa kita pelajari MIPS? Kenapa kita nggak pelajari X86? X86? Oke, bahasa assembly kamu tahu apa aja? MIPS ini adalah bahasa yang gampang dipelajari, tapi dia nggak dipakai untuk komputer biasa. Ya, dia dirancang khusus untuk komputer superkomputer pada dasarnya. Ya. Kenapa? Ya, karena tugas utamanya adalah melakukan perhitungan. Sementara komputer kita, ya, itu X86, itu tugas utamanya menjalankan perintah kita agar gampang menggunakan hardware-nya. Oke, artinya apa artinya? Dia lebih lebih mengutamakan kenyamanan, sementara ini lebih mengutamakan speed. Ya. Bedanya apa kok gitu? Jadi X86 banyak fungsi-fungsi itu yang dirancang supaya gampang membuat perintah-perintah yang fleksibel. Sementara ini kaku, ini kaku. Ya,
aku, tapi dia tidak ada khusus untuk satu pekerjaan. Maksudnya, kenapa kok yang fleksibel itu nggak sifat yang kaku ini? Ya, jadi salah satu yang membedakan adalah begini. Kalau aku baca perintah mix, ya, itu pasti 32 bit. Apa sebenarnya 32 bit? Langsung bisa aku terjemahkan. Ya, sementara x86 itu menuntut 32 bit. Bisa dia 16 bit, bisa dia 48, bisa dia 32, bisa juga 64. Ini lebih bagus gitu, lebih besar lebih bagus. Iya, lebih bagus dari segi kenyamanan coding. Ya, aku butuh data yang besar, bisa minta yang bisa menggunakan yang 64 bit. Aku butuh data yang kecil, aku nggak mau butuh 30 bit, bisa menggunakan yang 16 bit. Artinya apa? Sebelum itu dijalankan sesuatu itu mesti lihat dulu ini apa. Jadi ada seperti kondisi if dulu di depan itu. Sementara mix nggak ada kondisi if. Jadi sederhana, yang satu ada if, yang satu nggak pakai if, di depan yang nggak pakai if. Ya, kasar sekali ya. Oke, nah instruksinya di sini ada 3 yang utama. Ya, arithmetic, load store, sama conditional branch. Ya, nanti kita akan mendalami lagi. Next, ya. Nah, arithmetic, ya, kita lihat perintahnya. Kasih dong. A plus B. Nah, kalau kita mau bikin A plus D plus A itu nggak bisa langsung, karena dia hanya bisa menampung 3 variabel. Akibatnya itu dibikin BC itu dimasukkan dulu ke A. Jadi kalau sebenarnya kita mau bikin A sama dengan E plus D plus P plus C, itu hanya yang kita mau bikin. Tapi karena dia nggak bisa langsung, maka dibikin A plus D plus C, A plus D plus A plus E plus A. Jadi perintah yang kalau kita high level language itu seperti satu baris, di assembly itu jadi 3 baris. Oke. Jadi cara menulisnya juga adalah add variabel tujuan, variabel pertama dan variabel kedua. Seperti itu ya, sederhana ya. Oke, nggak usah pusing. Ya, kalau high level language di bahasa pemrograman itu mungkin kalian masih hafal-hafal. Assembly itu bahasanya sangat-sangat sederhana. Yang mesti kalian pikirkan adalah sekarang aku bisa tulis gini cepat sebaris. Tapi sekarang kalian bisa pikirkan, aku punya keterbatasan bahwa hanya memiliki 3 variabel. Bagaimana caranya aku menyelesaikan masalah kalau hanya memiliki 3 variabel? Oke? Oke, sekarang lihat perintah ini. Sekarang A sama dengan B plus C, D sama dengan A kurang E. Apa kata jawabannya? B plus C. Katakan jawab. Ya, kita ada nilai mulut. Kalian siapa? Nggak, boleh. Ada? Coba add A, B, C. Lalu ininya yang mungkin kamu setting ini, setting powernya supaya di ini ya, supaya di sleepnya dikurangi waktunya, di power settingnya. Sleepnya jangan bikinlah 30 menit. Ya. Lalu yang ini, yang D-nya, yang itu adalah sub kurang kan, subtraction, add, ya, sub D A E. Next. Ya. Sederhana kan? Nggak usah pikir yang aneh-aneh. Ya, next. Ya. Lalu bagaimana kalau ini? Jadi langkah pertama apa langkah pertama? Langkah pertama memecahkan ini menjadi bagian-bagian. Jadi apa? Bikin dulu G plus H dan I plus J. Baru hasilnya dikurangi, simpan di F. Oke? Jadi lakukan. Next, add T0GH sebagai temporary, add T1IJ, baru sub F T0T1. Paham kan? Saya sudah kirim saja kan? Masa foto-foto ini ada semua di kalian. Kalau masih kurang ada di video, ya. Oke.
Rasanya nggak boleh, cuma kan rasanya buang-buang waktu kan untuk itu. Videonya ada, slide ada gitu kan, jadi nggak masalah. Kita lihat. Plus ada yang merangkumkan. Siapa yang merangkumkan? Oke. Oke. Next. Ya. Nah, masalah utamanya kalau itu menggunakan variabel A, B, C, D. Masalahnya adalah tidak ada variabel A, B, C di CPU. Ingat, kita sini bermain dengan CPU. Ada nggak variabel A, B, C CPU? Ada. Ya, yang ada apa? Adanya register. Ya, MIPS itu memiliki 32 register. Oke, nanti kita akan bahas penggunaannya, tapi untuk sementara kita anggap semua register bisa dipakai. Ya, ada R1, R2, R3. Oke? Ya. Jadi bagaimana caranya kalau begitu sekarang? Sederhana. Kita sekarang pasangkan antara variabel A, B, C dengan R1, R2, R3. Ini tempatnya next. Ya. Sekarang bagaimana kalau gini? G adalah R1, H adalah R2, I adalah R3, J adalah R4, lalu F itu di R5. Gimana sekarang? Ada yang kurang nggak? Kalian kurang? T0 ke 1 mana? T0 ke 1? Nggak ada kan? Kita bisa gunakan R0 ke 7. Ya, next. Ya. Oke, sederhana kan? Ya, hanya mengubah variabel A, B, C menjadi R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. Sederhana ya? Oke. Terus ini ada pertanyaan? Next. Ya. Nah, masalahnya data kita itu banyak. Ya, data kita banyak, tapi kita hanya memiliki 32 register. Jadi data kita itu sebenarnya sebagai mana? Simpan di memori. Karena memori lebih besar daripada jumlah register. Nah, untuk begitu kita menggunakan perintah LWSW, load sama store. Nah, nama lain daripada MIPS adalah load store machine. Ya, kenapa? Karena datanya akan sering dimasukin dan dikeluarkan dari memori. Kenapa? Karena nggak mau register. Ya, next. Ya. Oke. Nah, bagaimana caranya menggunakan ini? Load word adalah kita ambil data dari memori simpan ke suatu register. Ya. Store word adalah kita ambil data dari register kita simpan ke dalam memori. Ya. Memory location ada namanya offset. Siapa offset ini? Jadi, kalau sudah belajar array, itu ya. Jadi kalau aku bilang kita punya 10 array gitu ya. Jadi kalau aku bilang array A data ke-5, tahu kan maksudnya kan? Nah, kalau 5 itu kita sebagai offset. Jadi kita bilang 1 pertama, ya. Kalau 0 kan yang pertama sekali kan? Ya. A1 kedua, A2 yang apa? Yang ketiga ya, seterusnya kan? Seperti ya, nah, angka itu dinamakan sebagai offset. Kenapa begitu? Karena kita juga mau nyimpan array di dalam memori. Pada memori itu adalah array. Ya kan? Memori itu adalah array. Nanti kita akan lihat di videonya lebih jelasnya. Tapi pada begini, memori itu. Jadi kalau kamu punya memori, ya, ini alamat 0. Ya, ini oke. Ini alamat, ini data keduanya itu di alamat keempat. Kenapa bukan di alamat 1? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, memang belum jelaskan. Ya, tapi kalau kalian tahu, memori itu hanya bisa menyimpan 8 bit atau 1 byte. Sementara tadi aku bilang kan
MIPS itu menyimpan 32 bit atau 4 byte. Artinya kita membutuhkan 4 alamat memori untuk menyimpan masuk. Menyimpan 4 alamat memori untuk satu data. Ya. Makanya dia 124. Ya, tapi artinya jadi kalau kalian bilang oke lah, kalau kalian masih kita masih cukup gitu ya, kita anggap ini ya. Ini 1, ini 2. Jadi kalau bilang oke, data kedua di mana? Di 1. Data ketiga di mana? Di 2. Data keempat di mana? Ya, terus ya. Jadi kalau aku bilang oke, ambil data dari memori yang apa? Data ke 4. Ini artinya. Ambil gitu. Ya. Kira-kira begitu. Nanti masuk ya. Oke, next. Itu namanya offset yang angka itu. Kita kasih alamat tapi kita pengen array itu berapa gitu. Ngerti ya? Next. Jadi sekarang begini. Ya. Kita pengen ngambil lakukan G plus H lalu ambil array A itu yang ke-8. Oke? Array ke-8. Sementara di sini dibilang ya, array ke-8 adalah array yang isinya 100 data. Oke? Alamat arraynya, alamat awalnya array itu disimpan di R3. Ya. R1 G adalah R1, H adalah R2. Sederhana ya. Jadi langkah pertama adalah kita mesti pindahkan A8 itu simpan ke dalam suatu variabel. Baru kita bisa tambahkan. Ya, kenapa? Karena sekali lagi MIPS hanya bisa menyimpan 3 variabel. Ini perlu data itu dilempar ke dalam suatu register baru bisa digunakan. Ya, next. Solusi adalah kita mau simpan data R3 A8 itu ke dalam R4. Jadi LW R4 8 offsetnya baru alamatnya R3. Sama kan dengan ini? Ya. Jadi pokoknya ini ya kan? Ya, A adalah R3 8. Simpan ke dalam R. Sederhana kan? Ya, baru harus setelah R4 baru tambahkan. Mudah kan? Masa enggak ini kok, enggak aneh. Ya, bisa melihat next. Ya. Oke, tapi kita masih kita anggap array itu masih dalam keadaan normal. Ya. Nah, data di dalam memori ya. 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 Jadi kita perlu menyimpan data itu dalam bentuk data terstruktur. Makanya kita bisa menggunakan array. Ya, array is fine. Ya, next. Ya. Nah, masalahnya karena kita bilang sini ya bahwa alamat memori kita hanya bisa menyimpan 8 bit. Jadi kalau kita mau lihat pengalamatannya ini bukan 1 2 3 4 tapi 1 berapa? 4 8 12 16. Jadi kalau andai kata tadi kita bilang R3 itu mulanya di sini. Ya. Kita mau ngambil data ke-8 itu gimana? Jadi tadi kan 8 kan? Jadi berapa mestinya itu? Bukan 8 jawabannya, tapi berapa? 4 kali 4 mundur 4 kali 8 kan tadi ya? Ya, maju. Ya, next. Ya, next. Ya. Jadi kalau begini, gimana mestinya? Nah, perhatikan sekarang. Sekarang kita bilang kita mau H plus A plus 8 harus simpan di A plus 12. Jadi apa pertama? Pertama adalah ini masih kedua dalam suatu data kan? Menggunakan apa perintahnya? Perintahnya untuk masukin ke dalam register adalah LW, load store, ya, load store. Baru habis itu tambahkan, baru kita lakukan SW, simpan lagi. Next, ya. Sini kenapa 32 di sini? Karena 8 kali, ya, 8 kali 4.
Jadi R3 simpan ke dalam data ini, simpan ke dalam R1, ya kan? Baru lakukan penambahan. Sekarang kita bilang, sekarang data R4 ini kita mau simpan ke dalam A12. Kita dengan R3 ini ya 4 kali 12. gampang ya, seperti ini. Jadi ada pertanyaan? Ada pertanyaan? LW masukin, SW keluarkan. Ya. Ya. LW masukin ke dalam register, SW keluarkan ke dalam memori. Ya, yang mana? Ya, ini kan add kan R4 itu adalah yang tadi ini tambah H kan? Ya. Oke. Ya ini kok nggak kompleks. Assembly itu sangat sederhana, sama sekali nggak kompleks. Oke? Cuma kamu masih ngerti formatnya, lalu mengerti bagaimana memecahkan perintah yang panjang tersebut menjadi yang sederhana. Oke? Ngerti? Ngerti? Oke? Ngerti itu? Next. Ya? Nah. Oke, ini salah satu masalah buat anak informatika. Ya, oke, kalau kalian bisa cerna, ya kemampuan logik kalian sudah lebih bagus. Karena sebagian besar anak informatika juga bisa jawab. Oke, jadi begini pertanyaannya. Bagaimana ini diselesaikan dalam bentuk assembly? Di mana ini tadi kan pakai konstan semua kan? Ini sekarang variabel. Kalau masih ingat variabel itu kita tadi di SW itu tidak hanya bisa menyimpan 3 variabel, tapi tadi di SW ada konstanta, ya, ada konstanta bukan variabel. Terus sekarang gimana? Kita mau ubah menjadi konstanta, ya, repot itu kan, ya. Pada dasarnya, clue-nya adalah bagaimana ini dibikin menjadi suatu konstanta atau bagaimana ini disimpan menjadi suatu langsung atau konstanta atau alamat langsungnya. Oke, jadi kan kalau tadi kan andai kata, ya, A itu tadi di sini alamat 0 kan, lalu tadi aku tadi mau ngambil data ke-8 yaitu adalah 32 kan, artinya 0 tambah 32 sama dengan berapa? 32. Ya. Kalau tadi yang itu A12 kan, A0 tambah berapa? 40. 12 kali 4 40. Artinya kita pengen ngambil data di 32, dari 32 lalu mengambil alamat, menyimpan itu di alamat 48. Jadi gunanya sekarang kita pengen punya alamat langsungnya, mutlaknya. Oke. Jadi solusinya next. Ya. Solusinya adalah bagaimana kita dapat alamat AI ini. Jadi caranya adalah HI adalah I kan? Karena 4 ya. Yang pertama kali dilakukan adalah kita mesti kalikan 4. Gimana caranya kalikan 4? Suatu data. Kalau berarti 1 kali itu berapa? Berapa? 1 kali itu sama dengan 4. Gimana caranya? Kalau kalian 4 tambah 4, sorry, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, artinya tambahkan 4 kali. Ya. Karena mesin itu gaya berpikir seperti mechanical. Oh, harusnya emang tambahnya 4 kali. Dari sini, ya, ini tambahkan simpan di R5, tambahkan lagi simpan di R5.
Ya, jadi sekarang kita dapat nilai I mutlaknya, I yang ini ya. Jadi tadi kan kita dapat kata I itu sama dengan 2. Ya, kata I sama dengan 2. Ya, berapa sekarang nilainya? Yang mutlaknya itu 2 tambah 2 berapa? 4. 4 tambah 4 benar nggak? 2 kali 4 benar ya? Begitu. Jadi pertama kita pengen dapat ini sebagai konstanta. Tapi kan ini masih dalam bentuk suatu variabel kan? Karena tadi bilang kan caranya adalah A itu sama dengan 0 tambah konstantanya kan? Ya. Berapa nilai A-nya? A-nya itu ada di A itu ada di R3. Jadi kita mau bikin situ A ditambah 8 atau kita bikin sini R3 tambah R5. Oke. Dapatlah nilai mutlaknya sini. Kan kalau 0 ya sudah masuknya ke sini baru tambahkan. Oke. Coba pikirkan aja gitu. Coba lihat lagi slide-nya, pikirkan aja lagi. Nggak perlu kamu mengerti penjelasan, adalah kamu tahu bahwa ada banyak cara kamu bisa memecahkan sesuatu yang ini menjadi perintah yang dapat dimengerti. Oke, next. Ya. Nah, sekarang ini mungkin buat kalian yang menarik berapa ini yang menarik. Bagaimana mengubah assembly menjadi mesin language? Gampang ternyata mengubah mesin language. Next. Ya. Ya. Jadi contoh begini. Add R0, R1, R2. Bagaimana caranya kita ubah mesin language? Jawaban adalah sekali lagi, kenapa MIPS itu cepat? Karena dia bisa langsung mengubah assembly dengan cepat karena ada formatnya. Formatnya kalau kamu ingat gampang. Format mesin ingat. Kita hanya memiliki 32 bit. Ya. Artinya apa artinya? Artinya maksimal data itu hanya bisa 32 bit. Jadi gimana formatnya 32 bit itu? Jawabannya adalah format untuk yang tipe add adalah 6, 5, 5, 5, 5, 6. Ya, 6 di awal, baru 5-nya enggak, 4 kali, baru 6 lagi. Oke, next. Ya, jadi 6, 5, 5, 5, 6. Oke, salah lagi Pak, itu masih banyak. Kita balik ini. Ya, next. Ya, jadi apa ini formatnya? Oke, jadi kalau yang tipenya add selalu ininya 0. Ya, baru nanti add-nya sini add-nya sini. Oke. Baru 0, 1, 2, baru 0, baru ini 32. Oke, ini supaya gampang kamu. Apakah begini format benernya? Enggak. Seperti gini, supaya gampang kamu lihat bahwa gampang sekali mengubah assembly. 0, 1, 2, 0, baru ini add dalam 32. Oke? Baru habis itu ingat ini kan 6, 5, 5, 5, 5, 6. 6 bit 0, ya. 0 5 bit, 1 5 bit, 2 5 bit, 0 5 bit, 32 60 apa 32 apa 6 bit. Udah kan? Udah, langsung jadi. Ya. Gampang dimengerti ya. Tapi begini enggak formatnya aslinya? Enggak. Tapi kira-kira kamu ngerti bahwa itu gampang sekali mengubahnya. Ya. Oke. Next. Ya. Jadi ini namanya opcode. Ya. RS adalah variabel pertama. RT variabel kedua. RD variabel yang tempat kita simpan. Makanya kembali lagi. Ini salah. Mestinya 0, 1, 2,
0. 1, 2, 0. Kenapa? Ini variabel pertama, ini variabel kedua, ini variabel keempat kita mau simpan. Jadi hanya supaya kamu gampang ngerti aja gitu kira-kira. Tapi kalau aslinya enggak, aslinya ini variabel pertama, variabel kedua, baru tempat penyimpanannya. Oke, maju. Ya. Oke. Ya. Baru ini sum function yang nanti kalau kalian belajar digital logic ya, ada namanya shift bit. Kalau kita shift bit ya, ini itu untuk pangkat. Jadi begini sekarang. Ini adalah berapa bit ini? Berapa bit? 5 bit ya. Berapa nilainya? 2. Ini berapa nilainya? 1. Geser ke sini? 2. Geser ke sini? 3. Ini 2 kan? Ini 4. Ini 8. Jadi kita 2 pangkat 1 kan 2 pangkat 0. Kalau kita geser jadi 2 pangkat 1, geser lagi 2 pangkat. Jadi kalau kita bilang, kalau kita geser 1 bit, itu pada dasarnya dikali pangkatnya, jadi kalikan 2. Coba kita bikin sekarang ini. Oke, berapa ini? Berapa ini? Nilainya? 3 ya. Geser ke sini kali kedua kan? 3 kali 2 kali 2 ya, itu namanya shift bit. Jadi kalian ada gerbang khusus namanya untuk shifting lihat ya. Nah, untuk menentukan berapa bit dia geser sini dia minta itu bisa. Tapi itu nanti kalau kalian pengen pelajari sendiri itu kita tidak akan ajar di sini ya, supaya kalian tahu aja. Kenapa ini nggak pernah dipakai? Kalau 0, karena tidak ada pergeseran bit. Jadi kita bisa bilang aja menggeser bit seperti untuk kalikan 2, kalikan 4 gitu. Ya, untuk perkalian itu cukup kita lakukan pergeseran. Nanti ya. Ya. Oke. Jadi jangan kamu anggap perkalian itu selalu tambahkan berkali-kali. Ternyata enggak. Ternyata kalau kita hanya geser bitnya aja, itu menghasilkan hasil yang sama. Dan itu jauh lebih cepat. Ya kan? Daripada tadinya gitu kan 8 kali 4. Gimana caranya? 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 gitu. Oke, itu benar. Tapi lebih benar kalau kita menggunakan binary, cukup kita geser aja bitnya 2 kali. Ya kan? Di sini kan 3 kali 4 12. Ini kan 2. Geser 2 kali kan? Ya. Atau 12 bagi 4, mundurkan 2 kali. Ya. Oke. Jadi kalau lakukan perkalian atau pembagian dengan pangkat 2, gampang. Dan kamu ingat, data kita selalu berbentuk pangkat 2. Jadi pasti seperti itu. Ya, banyak pangkat 2, oke? Ya. Nah, jadi 6, 5, 5, 5, 6, baru ini fungsinya. Nah, itu sebenarnya cukup kalian buka buku, jangan hafal. Jangan dihafal. Ya, nggak ada guna kamu ngafal itu. Ada sih gunanya, cuma di saat ini lebih bagus otak kalian dipakai untuk nyimpen data lain daripada nyimpenin function assembly. Ya, oke. Jadi aku nggak hafal. Kalau aku disuruh coding gitu ya, disuruh tanya gitu, function untuk panggil matriks apa? Oh, nggak hafal. Aku masih buka buku kalau mau buka matriks. Aku nggak hafal library-nya. Ya. Kan sekarang ada AI, tinggal tanya aja gitu, apa fungsinya, kasih tahu kok. Ya kan? Dulu ya buka buku, sekarang tidak ada. Ya. Gunakan AI sebagai alat bantu, jadi tapi jangan kalian tergantung terhadap AI. Oke, next. Ya, nah, masalahnya tadi
Kalau kita lihat LW SW itu tadi ada konstanta. Ya, ada konstanta. Nah, masalahnya konstanta itu simpen di mana kalau bikin mundur? Ada nggak tempat nyimpen konstanta? Enggak. Maka MIPS itu ada 3 format. Tadi ada 3 tipe kan? Tipenya ada di arithmetic, load store, sama branching. Ya. Tapi jangan samakan dengan formatnya. Format juga ada 3 format. Formatnya ada yang R, ya, ada I, ada J. R ada yang tipe yang ini. Yang I nanti yang semuanya menggunakan konstanta. Yang J khusus untuk melakukan jumping. Khusus ya. Oke. Nah. Next. Ya. Oke, next. Jadi formatnya kalau kita menggunakan adalah opcode ini 5, 5, 16. Jadi variabel pertama, variabel kedua, baru opcode-nya. Baru ini konstantanya. Oke? Ya, nah, kalau yang tadi kan, jadi bagaimana caranya MIPS tahu format itunya apa? Format yang mau dipakainya untuk terjemahkan. Ya, dia selalu lihat 6 digit pertama. Kalau 6 digit pertama 0, pasti dia langsung dibikin 5556. Kalau dia nggak 0, biasanya langsung ke sini. 6, 5, 5, 16. Kecuali ada satu lagi yang tipenya yang salah, intinya opcode-nya apa nggak hafalnya, yang 32. Aku lupa. Ada satu. Kalau dia angka yang ini dia pasti J. Ya, opcode-nya. Jadi dia selalu lihat opcode-nya. Next. Ya. Next. Jadi bagaimana kalau ini dijemahkan? Pertama kita ubah dulu sendiri bentuknya. Oke? Ngerti ya? Ngerti ini? Di sini? Ngerti nggak? Coba lihat dulu. Ngerti nggak? Ini kan adalah 300 kali 4. Ini A-nya adalah di R1 kan? Simpan dalam R0. Lalu R2 tambah R0 simpan di R0. Nah, betul kita R0 kita mau simpan ke sini lagi R0 1200 R1. Sederhana ya? Bisa ngerti itu? Ya? Karena pertanyaannya bagaimana kita ubah menjadi bahasa mesin. Next. Pertama ini solusinya. Next. Jadi ingat LW apa ininya opcode-nya 35. Ya. Ininya R0 itu R1 baru ini 1200. Oke? Opcode add ini selalu 0, RS-nya 0, ininya 2, dan penyimpanannya 0, ininya 0, ini 32. SW ininya 43, ini 0, pada R1 1200. Maka ini 1200, ini kan 0, ini 1, ini 0, 0, 1, 2, 0, 0, 32. Ya. Ini 43. Ya. 0, 1, 1200. Oke, berarti itu. Oke, sekarang kenapa ini cara gitu? Kenapa LW sama SW ya, perintah yang berdekatan, kenapa ini 35, ini 43? Nah, buat kalian kita berpikir kan, cara kita berpikir jangan kamu samakan dengan cara berpikir kalau mudah. Ya, kita bilang gini kan, ini 00, ya, ini 0, 1, ya kan? Ya, sederhana kan? Apabila kita bikin ini 02 kan? Ya, tapi itu buat komputer itu nggak bagus malah. Maunya komputer itu begini. Jadi ini maunya 0, 1, 2. Kenapa maunya begitu? Kalau tadi kita perhatikan perubahan bitnya, ya. Kalau kamu tadi kita bilang ini screen gitu ya.
Aku ini nol kan, pencet ini ngubah satu screen kan. Kalau pencet 1 0 ngubah 2 screen kan. Tapi kalau kita bikin begini, dia hanya mengubah satu screen. Baru habis itu 1 0 baru 3 itu ya. Itu gaya itu nanti kita lihat binary yang tipe gitu itu digunakan di dunia telekomunikasi ya. Oke, kalau kamu masuk Telkom gitu itu nanti dipelajari dengan benar. Berarti kalau Orkom dengan saya dipelajari dengan benar itu yang di informatika diperkenalkan, dipelajari, diperkenalkan dengan benar. Jadi seperti gini, lihat ya. Ini dekat malah buat komputer. Jadi 35 sama 43 itu dekat. Kenapa? Karena dia hanya beda 1 bit. Tapi kalau kamu bilang 35 lalu itu 36, berapa bit yang berubah? 36. Ya. 3 yang berubah. Ini berubah, ini berubah, ini berubah. Ya. Jadi 3 bit itu dianggap jauh malah oleh komputer. Makanya 35 sama 43 itu dekat karena hanya beda 1 bit. Oke, ngerti? Itu alasannya kenapa jauh gitu ya. Oke, dari segi itu dekat. Tapi yang penting kamu tahu aja bahwa LW itu adalah 35, SW 43. Oke, ngerti ya? Next. Ya. Lalu bagaimana untuk pengkondisian? Kalau masih ingat kan, kalau kita bermain dengan pemrograman, salah satu yang penting adalah bagaimana cara dia berpikir logik dalam pemrograman. Ya, bisa menggunakan boolean. Kamu sudah bilang boolean? Ya, jadi tahu nanti if dan else ya. Di kamu juga dapat kan? Nah, sekarang kamu masih ingat bahwa sistem kerja daripada komputer adalah dia sekuensial. Jadi kalau ini adalah instruksi pertama, instruksi kedua, instruksi ketiga, instruksi keempat. Kalau dia mau lakukan itu dia mesti lompat ke instruksi yang kapan diberikan. Nah itu makanya kita menggunakan form tipe, branch sama jump. Oke, ya kita menggunakan perintah BEQ, BI. Ya. Lalu ada lagi namanya J, jump. Dia langsung lompat. Nah, kalau kalian misalnya nggak pernah dapat kalau di bahasa pemrograman yang tua, ya yang masih sekuensial, kalau kamu lihat kan di Java itu baris 1, baris 2 ada perintahnya kan di sebelah kiri ada kan, ya. Nah, perintah jump itu benar-benar bilang tolong lompat ke baris sekian. Perintah tersebut di Java sama sekali tidak dianjurkan kamu cari perintah itu. Staff itu memang tidak support ya, itu support, aku nggak tahu, sudah coba. Tapi di C, Pascal itu support ya, untuk jump itu. Kenapa? Karena dia gampang untuk dibagi menjadi assembly. Ya, next. Jadi gimana kalau kita ini? F adalah R0, G adalah R1, H adalah R2, I adalah R3, J adalah R4. Oke. Jadi kita bilang if I sama dengan J, lompat ke L1. Artinya ini Oke, betul maksudnya? Gimana kalau tulis aslinya kita tuliskan? Ini kenapa begitu kok aneh tulisannya? Karena ini gampang supaya gampang diubah menjadi assembly. Jadi kalau kamu ini if-nya if I sama dengan J, apa lakukan? F sama dengan H plus I, F plus I. Ingat dia akan pindah kalau sama dia akan ke sini. Ya, aku akan tulis dulu yang ininya supaya kamu ngertinya. Else baru H sama dengan G plus H. Oke? Ya. Nah, sekarang perhatikan ini. Ini yang kamu biasa coding gitu ya. Ya. Nah,
kalau di assembly kamu mesti bisa membayangkan ini menjadi itu. Ya. Ini kan jika sama lompat ke sini. Artinya jika nggak sama kerjakan ini kan? Ya. Bisa ngerti itu? Kebayang? Ya. Jadi if yang kalian pelajari itu gampang dia mengerti manusia, ya kan? Komputer enggak, komputer bisa seperti gini. Jadi langkah pertama untuk if kalian ubah dulu menjadi seperti ini, baru ubah menjadi assembly. Nah ini kita menggunakan BEQ. Jika BEQ adalah branch if equal, ya. Jika I sama dengan J lompat ke L1. H kalau enggak lakukan ini lakukan ini. Oke, next. Jadi ini full dia salah. Ini kurang dan plus. Ya. BEQ R3 R4 lompat ke L1. Ya. F, R0, L1, R2. Kalau enggak, kalau sama dia kan sub ini. Ngerti? Ya? Ngerti? Jadi sistemnya adalah kalau kamu menggunakan ini malah ini yang malah yang duluan ditulis. Ya. Ini yang kondisi jamnya. Oke? Ya. Next. Ya, bagaimana kalau ini? Ini kondisi if-nya. Artinya kita masih ubah dulu tadi, ubah dulu menjadi ubah menjadi seperti ini dulu. Baru kalian terjemahkan menjadi assembly. Jadi gimana nih? Baju. Jadi tuliskan if I sama dengan J, ya, go to L1. Oke. Oh, enggak. Coba salah dia. Jika if sama dengan J, lakukan H plus G plus H. G plus H itu tidak ada labelnya. Kita gunakan ini sekarang. Tidak sama dengan. Jika tidak sama dengan, ya, lompat ke L1. Ya. Oke. Kalau sama dengan H, F sama dengan G plus H. Ini sama dengan F sama dengan G kurang H. Oke, ngerti sekarang? Kenapa sekarang aku pakai tidak sama dengan? Karena sekarang dia kan jika sama dia lakukan H plus G plus H. Else dia lakukan artinya apa? Jika tidak sama lompat ke L1. Ya. Oke. Next. Ya. Jadi ini adalah BI. Jika R3 tidak sama dengan R4, lompat ke L1. Jika sama, lakukan yang ini kan? Ya. Kenapa sih sekarang ada jump L2? Nah, karena tadi kan aku bilang dia tipenya sekuensial. Artinya apa? Kalau tadi ini adalah G plus H, ini adalah G min H. Jadi kalau kita bilang ini adalah L2, bisa ada satu, ini adalah
L2 di situ. Jadi ini kosong. Ya. Nah, bilang begini kan, jika dia sama, lakukan G plus H. Oke, jalankan itu ya, beres. Oke, masalahnya sekarang ingat tipe sekuensial. Artinya apa? Dia bakal menjalankan perintah berikutnya. Jadi kan kita nggak mau kan tentunya. Maka jika dia setelah dijalankan dia langsung lompat ke L2 sengaja ke N gitu. Kamu juga tadi apa ya? Ini tadi kita bikin BNI R4 apa? R3 dan 4 ya? R3 R4. Oke. Nah, sekarang kita ubah sekarang itu sebenarnya nanti kita lihat bahwa L1 L2 itu parasnya itu adalah konstanta. Jadi kalau kita bikin sini gimana rumusnya ini artinya? Dia lompat kemana? Ke 16 mestinya. Yang ini adalah R1. Ya. Oke. Kita mengerti maksudku? Ya, jadi tujuan daripada jump adalah supaya kalau sudah kita kerjakan ini, jangan kerjakan ini. Ya. Lompat ke L2 supaya kita lewatin. Ngerti itu? Next. Ya. Nah, sekarang gimana kalau looping? Looping parasnya sama aja. Bedanya pengkondisinya kita naik ke atas. Ya. Jadi ini G sama dengan G plus A I gitu ya. I sama dengan I plus J. If I sama dengan H, go to loop. Next. Jadi sini. Yang bagian ini tadi apa tadi? Ini. Ingat tadi yang ini, yang sebelum tadi kita tadi mau menyimpan AI ini ke R6. Kayak ini. Kita tiga ini. Ya. Simpan ke R7, baru add R7 ke tadi R7 tapi ke R1 ya, I plus J ya. Oke, habis itu dilakukan R3 dan R3 itu I plus kenapa? Oh ya udah. Oke. R1 itu R3. Ya. Tambahkan. Habis itu lihat sama nggak? Kalau tidak sama, looping lagi. Ya. Oke. Artinya apa? Kalau dia tidak sama, keluar dari loopingnya. Oke, ngerti? Oke, ngerti itu? Jadi bilang, jika tidak sama, jadi kerjakan dulu semua ini, ya, baru tambahkan sini kondisi untuk ini ke atas. Makanya kan kalau yang tadi kan semuanya ke bawah kan, kalau looping dia lompatnya ke atas. Oke, ngerti? Next, ya. Ya, jadi go to itu pada saat itu hanya contoh sementara go to. Ya, aslinya itu adalah konstanta. Next. Ya. Udah gini, while next. Ya. Oke. Jadi lakukan ini. Ya. Kalau beres, kalau masih belum beres, ya. Dia akan memutar ke atas. Kalau dia sama dengan dia kan ini, dia akan memutar ke bawah, akan keluar. Tadi ini ke atas. Jadi tergantung, jadi dibalik sistemnya. Ya. Oke, next. Nanti mau lagi. Next. Oke. Nah, ya. Jadi ada perintah-perintah yang bisa langsung menambahkan konstanta. Tadi kan
ada tipenya adalah arithmetic, load and store, branching and jump. Itu tipe. Format ada R, I, J. Nah, arithmetic nggak selalu tipenya R. Ternyata ada arithmetic juga formatnya I, ya, yang menggunakan konstanta. Jadi ini adalah arithmetic, tapi formatnya adalah I. Dimana kita lakukan R4 plus 4 konstanta. Ya, gimana formatnya? Next. Nah, ADI ini 8. 4 baru ini 4. Jadi 8 4 ini 16 bit 4. Next. Ya. Nah, jump apa formatnya? Formatnya adalah 6 bit lalu langsung alamatnya. Next. Habis. Oke. Jadi ini sekadar perkenalan kalian. Tolong buka ini materi. Gimana tentang kamu sih? Aneh. Pasti nggak sih? Kenapa pen gitu kayaknya? Ya, pakai itu. Oke, tolong matikan YouTube-nya karena kita ada masalah copyright. Matikan rekamannya.